Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aini, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan UIK, akan membahas sedikit ulasan buku studi Islam, Islamisasi Ilmu Kesehatan, karya Dr. Ahmad Alim, MA. Bab yang akan saya ulas adalah tentang membangun peradaban ilmu. Menurut Hamid Fahmi Zarkasi, sebuah peradaban akan lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan konsep-konsep keilmuan di dalamnya. Sebab, faktor keilmuan inilah sebenarnya yang melahirkan aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan aktivitas kultural lainnya. Suatu peradaban tidak akan bangkit dan berkembang tanpa adanya pandangan hidup dan aktivitas keilmuan di dalam masyarakat. Membangun peradaban sejatinya adalah membentuk manusia-manusia yang berilmu, berpengetahuan alias manusia yang beradab. Secara fisik, manusia bukan hanya lahir di muka bumi, tapi lahir di tengah agama, kepercayaan, nilai, dan kultur yang menguasai masyarakat tersebut. Menurut Abdul Hamid Abu Sulaiman, usaha-usaha untuk membangun kembali peradaban Islam harus terarah kepada 3 pokok. Yang pertama, menyiapkan kader muda umat yang tangguh demi menyongsong peradaban Islam ke depan yang cemerlang. Kedua, mengaktifkan kembali peranan lembaga-lembaga ilmiah dalam mencapai islamisasi dan pembangunan pandangan Islam dalam lapangan ilmu performa peradaban yang efektif, dan pembangunan generasi yang dibekali dengan beban risalah. Ketiga, bekerja menuju masa depan wujud manusia dan pembangunan peradaban. Ini adalah peranan umat dan pemikiran Islam yang cemerlang untuk membenahi perjalanan peradaban kemanusiaan dan membetulkan perjalanan pemikiran manusia kontemporer. Mehdi Golsani juga menyampaikan beberapa usulan dalam bukunya The Holy Quran and Science of Nature terkait upaya mengembalikan sains Islam. Ada 5 langkah strategis yang diusulkan oleh beliau. Yang pertama, seperti para ulama dan ilmuwan abad-abad pertama zaman Islam, kita harus mempelajari seluruh ilmu yang berguna bagi orang lain. Kita dapat membebaskan pengetahuan ilmiah dari penafsiran materialistik Barat dan mengembalikannya ke dalam konteks pandangan dunia dan ideologi Islam. Yang kedua, bentuk gabungan yang ada di antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kealaman selama hari-hari puncak Islam harus dibangun kembali. Karena sebagaimana telah ditunjukkan bahwa antara titik akhir agama dan ilmu-ilmu kealaman tidak ada konflik. Ketiga, untuk mencapai kemerdekaan penuh umat Islam, negara-negara Muslim perlu mengambil langkah-langkah untuk melatih para spesialis-spesialis di dalam segala bidang keilmuan dan industri yang penting. Keempat, penyelidikan ilmiah harus dipikirkan sebagai sebuah pencarian penting dan mendasar, dan bukanlah pencarian yang sekadarnya. Kelima, harus ada kerjasama antar negara Muslim dalam masalah riset, teknologi, dan keilmuan. Menurut Adian Husaini, bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah perubahan dalam diri manusia itu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi yang ada pada satu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nabi SAW juga menyatakan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah itu adalah qalb. Hadis riwayat Muslim.
Era kejayaan dan kekuatan sepanjang sejarah Islam tercipta ketika terjadi kombinasi dua unsur, yaitu unsur keikhlasan dalam niat dan kemauan serta unsur ketepatan dalam pemikiran dan perbuatan. Di samping berbicara tentang bagaimana membangun masa depan Indonesia yang ideal, yang penting dilakukan adalah bagaimana membenahi kondisi internal umat Islam dan lembaga-lembaga dakwahnya, agar menjadi sosok-sosok dan lembaga yang bisa diteladani oleh umat manusia. Jadi, tugas umat Islam bukan hanya menunggu datangnya pemimpin yang akan mengangkat mereka dari keterpurukan. Umat Islam dituntut untuk bekerja keras dalam upaya membangun satu generasi baru yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini tidak mungkin terwujud kecuali jika umat Islam Indonesia, terutama lembaga-lembaga dakwah dan pendidikannya, amat sangat serius untuk membenahi konsep ilmu dan para ulama atau cendekiawannya. Dari sinilah diharapkan lahir satu generasi baru yang tangguh, khaira ummah, berilmu tinggi dan berakhlak mulia, yang mampu membawa panji-panji Islam ke seluruh penjuru dunia. Jika generasi baru itu telah lahir, maka akan lahirlah sebuah peradaban baru, sebagaimana pernah terjadi di masa-masa lalu. Asas peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maka peranan ilmu pengetahuan yang sangat sentral dalam keseluruhan struktur konsep peradaban Islam perlu dikembalikan sebagaimana aslinya. Namun sebelum itu, karena masuknya pandangan hidup asing, ilmu pengetahuan Islam perlu dibersihkan dari konsep-konsep dari pandangan hidup asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengembalikan sentralitas peran ilmu Muslim, perlu melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang berarti pembebasan manusia Muslim dari belenggu tradisi magis, mitologis, animistis, dan kultur kebangsaan yang bertentangan dengan Islam. Pembebasan manusia dari pengaruh pemikiran sekuler terhadap pikiran dan bahasanya, atau pembebasan manusia dari dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil kepada fitrah atau hakikat kemanusiaannya yang benar. Sekian pembahasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum